Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita kembali lagi di pelajaran hadis. Kitab yang kita baca adalah kitab Arba'in Nawawiyah. Pada kesempatan ini kita telah sampai pada hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29 ini berjudulkan Abwabul Khair, yang artinya adalah pintu-pintu kebaikan. Yang mana insya Allah dengan kita mempelajari hadis yang ke-29 ini kita akan tahu hal-hal apa yang mana ketika kita melakukan atau mengamalkan itu kita akan mendapatkan kebaikan yang besar. Kita akan mendapatkan keberuntungan. Kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yaitu surga. Surga tidak dilalui dengan tanpa usaha, tapi surga akan diperoleh bagi orang yang menempuh jalan-jalannya yang benar. Apa jalan-jalannya? Yaitu ada di hadis yang ke-29 ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, Qultu, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anin nar. Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahulah aku, wasiatilah aku dengan amalan yang dapat mengantarkanku masuk surga dan menjauhkanku dari neraka. Qala, Nabi bersabda, laqad sa'alta an azimin. Sungguh engkau telah menanyakan sesuatu yang penting, berat, besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu ta'ala alaih. Sesungguhnya yang kau tanyakan itu adalah sesuatu yang mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan, pertolongan. Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, juga tidak menyekutukannya dengan siapapun, dengan apapun. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dan laksanakanlah salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasalah Ramadan. Wa tahujjul baita, dan berhajilah ke Baitul Haram. Kelima ini merupakan rukun-rukun Islam. Pokok-pokok dalam Islam, rukun-rukun Islam. Menghambakan, kita tahu rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang artinya adalah ikrar atau pengakuan seorang hamba akan tidak adanya Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kita iman bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Bukan hanya iman saja, tapi juga percaya dengan apa yang dibawanya. Nabi Muhammad membawa keesaan, yaitu perintah menyembah Allah SWT. Sholat kita sudah tahu, yang wajib adalah sholat 5 waktu. Terus zakat, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Terus puasa, yang wajib adalah puasa Ramadan. Terus haji ke Baitul Haram. Semuanya ini mudah bagi orang yang diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Haji itu mudah bagi orang yang Allah beri dia pertolongan.
Tapi kadang ada orang yang tidak mendapatkan pertolongan, tidak mendapatkan kemudahan. Dia uangnya banyak tapi merasa berat untuk mengeluarkannya. Begitu juga orang yang eh, berpuasa, orang yang tidak menunaikan zakat atau menunaikan zakat. Tsumma qala, lalu Nabi bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah. Puasa adalah perisai, tameng. Was-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un naro. Dan sedekah itu dapat memadamkan atau menghapus kesalahan atau dosa sebagaimana api itu dapat terpadamkan dengan air atau sebagaimana air dapat memadamkan api. Wasolatul rajuli fi jawfil lail, dan sholatnya seorang laki-laki di tengah malam. Sedekah dan juga sholat malam itu adalah pintu kebaikan. Summa tala, kemudian Nabi membaca ayat Al-Quran. Tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagho ya'malun. Nabi membaca tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang inti dari artinya adalah bahwasanya mereka hamba-hamba Allah yang menjauhkan lambung-lambungnya atau badannya dari tempat tidurnya di tengah malam karena mengharapkan ridha Allah, mengharapkan karunia Allah dan takut akan siksaan Allah. Mereka akan mendapatkan balasan di surga, balasan bidadari-bidadari dan apapun yang ada di surga. Tsumma qala, lalu Nabi bersabda, ala ukhbiruka biro'sil amri. Apakah kamu mau saya beritahu kunci atau pokok dari suatu perkara? Wa amudihi wa zirwati sanamihi, dan tiangnya dan juga puncaknya. Qultu, aku menjawab, kata Mu'az bin Jabal, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, Rasul amri al-Islam. Pokok suatu perkara atau urusan atau agama adalah Islam. Orang udah masuk Islam, ini udah pintu pertama untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dunia pun juga. Wa amuduhu as-sholah, dan tiangnya adalah sholat. Orang yang tidak melaksanakan sholat berarti dia telah merubuhkan tiangnya agama. Wazir watu sanamihi, dan puncaknya, puncak ujungnya al-jihad, yaitu jihad. Jihad untuk menegakkan, menjunjung tinggi kalimat Allah, lillahi kalimatillah. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ala ukhbiruka bima laki zalika kullih. Apakah kamu mau saya beritahu tentang kunci semua itu?
Bisa diartikan kunci semua itu atau kendali semua itu. Fakultu, aku berkata, kata Muaz, bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Fa'akhoza bilisanihi. Lalu Rasul memegang lidahnya. Waqala dan berkata, kuffa alaika haza. Jagalah ini. Maksudnya adalah lisan. Qultu, aku berkata, ya Nabi Allah, wa inna lamu akhazuna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan mendapatkan siksaan dari apa yang kita sampaikan, kita ucapkan? Faqala, Nabi bersabda, sakilatska ummuka. Celaka kamu. Ini adalah ungkapan teguran, penegasan gitu. Untuk lebih bisa memperhatikan penuh pada kalimat setelahnya. Wahal yakubun nasa. Wahal yakubun nasa. Wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatim. Ya betul. Apakah ada yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam neraka pada wajah mereka atau hidung-hidung mereka, kecuali lidah atau lisan-lisan mereka? Bisa diartikan, apakah ada yang dapat menjerumuskan mereka semua ke dalam neraka, dijerumuskan pada mukanya dan juga hidung-hidung mereka, kecuali apa yang telah dikeluarkan dari lisan mereka? Enggak ada jawabannya. Ini adalah istifham ingkar. Maksudnya orang itu bisa terjerumus ke dalam neraka jika dia tidak dapat menjaga lisannya, itu tidak bisa menjaga apa yang dikeluarkan lisannya. Nah, ini hadis yang ke-29. Adapun poin-poin yang bisa kita ambil, poin-poin penting catatannya, pertama adalah bahwasanya pertanyaan sahabat Muaz radhiyallahu anhu pada hadis itu adalah sesuatu pelajaran bagi kita, pelajaran berharga bagi kita agar dapat mencari tahu hal yang penting. Kita tanya kepada guru, kepada ustadz, kepada kiai, kepada ulama. Hal penting. Tanyakan hal penting dan kebahagiaan abadi, yaitu surga. Pintunya apa sih untuk dapat meraih surga? Tanyakan kepada yang tahu. Di pesantren misal, kalian yang ada di pesantren, tanyakan kepada ustazah atau ustaz. Tanyakan, hal penting apa sih yang harus saya lakukan di pesantren ini? Atau di kelas, apa hal penting yang harus saya lakukan ketika kamu tidak mengetahuinya? Yang kedua adalah termasuk suatu kebaikan. Suatu kebaikan adalah dapat melakukan amal soleh. Ini suatu kebaikan. Atau dapat menghindari suatu keburukan. Ini juga suatu kebaikan. Dapat melakukan amal soleh, memperoleh amal soleh, atau dapat menghindari hal buruk. Ini adalah suatu kebaikan. Dalam hadis disebutkan, kita dapat melakukan amal soleh dengan sholat malam. Ya. Ini salah satu contoh amalan soleh yang penting. Bahkan sholat malam ini adalah amalan perbuatan yang terbaik setelah sholat-sholat 5 waktu.
Salat malam adalah amalan terbaik, amalan sunnah terbaik setelah sholat 5 waktu. Dan dapat menghapus dosa dengan sedekah. Sedekah itu bisa menghapus dosa. Disebutkan bahwasanya kita dapat melakukan hal itu semua yang disebutkan di atas di dalam hadis tadi dengan mudah, dengan mendapatkan pertolongan Allah SWT. Ketika kita mau menjaga etika, mau menjaga akhlak-akhlak yang baik. Maksudnya menjaga itu kita melakukannya. Di dalam kitab disebutkan, barang siapa yang tidak melakukan adab, tidak berakhlak mulia, maka dia akan dengan mudah meninggalkan hal-hal sunnah. Orang yang dengan mudah meninggalkan hal-hal sunnah, dia akan meremehkan atau menganggap enteng hal-hal yang wajib. Nah ini hal-hal wajib atau amalan-amalan soleh yang tadi disebutkan. Dan na'udzubillah, semoga kita dimudahkan, diberikan pertolongan Allah SWT untuk melakukan amal-amalan soleh, sehingga kita mendapatkan kebaikan dunia dan mendapatkan kebahagiaan akhirat yang kekal, yaitu surga. Selanjutnya, pokok urusan dalam agama adalah Islam. Pokok urusan adalah Islam. Pokok agama adalah Islam. Selain Islam, tidak hak, tidak benar. Dan tiangnya Islam adalah sholat. Kalau orang menjaga betul sholatnya, berarti dia telah menegakkan agamanya, yaitu Islam. Dan puncaknya adalah jihad. Jihad fisabilillah. Jihad ini ketika ada musuh ya berarti berperang di medan perang, melawan di medan perang. Kalau nggak ada jihad yang lebih besar, yaitu jihadun nafas, melawan hawa nafsu. Ini lebih besar daripada melawan musuh, karena melawan musuh di medan perang itu kelihatan musuhnya, tapi kalau jihad nafas, melawan hawa nafsu, ini musuhnya ada di dalam diri kita. Berat ini. Termasuk jihad bagi kalian para penuntut ilmu, belajar itu juga termasuk jihad. Kemudian menjaga lisan adalah sesuatu yang penting. Karena banyak orang yang tersungkur di neraka sebab tidak menjaga lisan. Nah, ini lisan, lidah, mulut kita. Ataupun dengan makna lain, apa yang kita tulis, ini juga lisan. Lisan yang ada di mulut. Pena kita juga mewakili dari apa yang keluar dari mulut. Jadi kita berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu, dalam berkata. Jangan sampai perkataan ini membuat berdampak keburukan. Bisa hanya dengan kata-kata seseorang masuk penjara, bisa. Bisa hanya dengan kata-kata seseorang menyakiti temannya, bisa. Atau dengan tulisan di Facebook, dengan tulisan di media sosial. Nah, kalau menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, ini dampaknya kepada pelakunya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim.